Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal Desember, mulai di tanggal 1 sampai 15 Desember ya, 2020. Dan ini untuk zodiak Leo. Oke, Leo, pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu ya. Dan silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google bagi kamu yang belum tahu ya. Dan ini energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Jadi kalau memang nggak resonate ya tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Untuk Leo, ntar ya. Oke, di sini ada Mountain, Strength, lalu ada Lightning atau Power. Dan ada Gaia, Nurturing. Dan untuk di the bottom of the decknya ada ada Love, Compassion. Oke Leo, ini adalah pembacaan di aku ngeliat memang ngarah ke romantismenya kamu ya. Di sini aku memang ngerasain dimana ada sebuah hubungan ya yang benar-benar kamu ngerasa seperti terjebak ya, mau pergi nggak bisa, mau tinggal juga berat rasanya ya, jalaninnya berat sekali dan emosi kamu acak-acakan gitu ya karena ini. Oke, kita lihat dulu tarotnya ya. Leo, awal Desember 2020. Ada the Devil, ada energi Capricorn di sini, ada the Empress, dan ada the Sun, 3 Major Arcana. Ya seperti yang aku bilang ya, orang yang kamu sayangi ini juga yang menjadi ibaratnya orang yang memang jadi beban terbesar dalam hidup kamu, namun juga ya jadi orang yang paling bermakna dalam hidup kamu ya. Dan rasa ini berkecamuk, makin berkecamuk di akhir tahun ini aku ngeliat ya, di mana rasa terbiasa kamu bersama dia itu muncul kencang banget. Ada Page of Cups atau Page of Chalices, Seven of Cups, Five of Swords. Aku ngeliat ada cukup sering pertengkaran di sini, perdebatan antara kamu dan dia di Desember ini ya. Dan itu yang membuat seperti hati kalian itu jauh ya. Karena memang itu tadi
berat banget hati dan mental, lalu tubuh kamu juga aku ngerasa berat banget untuk ngejalanin ini sih. Hubungan ini nggak jelas, menggantung. Aku nggak tahu ini memang hubungan lama yang terjalin lagi atau memang hubungan baru ya, namun memberikan dampak yang besar dalam hidup kamu. Dan ada Page of Wands, ada rasa yang menginginkan hal yang lebih, ingin menjalin suatu hubungan itu yang biasa aja, nggak terlalu banyak bisa dibilang nggak terlalu banyak dramanya lah, nggak banyak masalahnya lah. Dan ya hubungan, namanya kita berhubungan dengan manusia lain, ya nggak mungkin nggak ada masalah, kecuali kalau kita hidup dengan diri kita sendiri, terus kita tinggalnya di dalam hutan, nggak dengan siapa-siapa ya. Kita nggak akan berkonflik dengan orang lain, tapi ya kita yang konflik dengan diri kita sendiri, konflik batin. Dengan begitu aja kita mempunyai konflik dia di dalam, apalagi kita berhubungan dengan manusia lain. Di the bottom of the deck-nya ada Page of Swords. Aku ngerasain energi memang seseorang atau kedua-duanya, dan dia sama-sama masih seorang page ya. Ada Page of Wands dan Page of Swords, sama-sama masih kayak apa sih gitu, kayak satunya yang cukup sering membesar-besarkan hal yang sebenarnya kecil, yang satunya lagi yang mengecilkan sebenarnya masalah yang besar. Jadi aku bisa bilang sih, kalian nggak kena gitu loh, maksudnya maksud kalian masing-masing ke pasangan itu nggak tersampaikan. Kita lihat Oracle Romance Angel-nya. Romantic feeling, your feeling are real and worth exploring. Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Release your eggs. Wow. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Dan di the bottom of the deck ada Trust. The situation is calling for you to have faith. Ya. Ini memang aku ngeliat konflik yang ada di dalam hubungan yang berumah tangga ataupun yang berpasangan ya, yang masih belum benar-benar melepaskan kesalahan pasangannya yang pernah dilakukan dulu ya, seperti yang aku bilang. Jadi mungkin pasangan kamu tuh punya ngelakuin kesalahan yang cukup fatal ya, dan kamu masih ingatnya sampai sekarang, dan kamu kayak rasa hati aku tuh udah maafin, tapi kok kayak untuk percaya lagi itu susah gitu ya. Dan tapi pisah dari dia nggak bisa, jauh dari dia nggak bisa gitu ya, masih care, masih peduli, masih sayang, tapi kenapa gitu. Jadi kayak ada rasa yang lain yang kamu rasakan, dan aku bilang ini semua karena kamu belum benar-benar let go of the issue, belum benar-benar melepaskan masalah di dalam diri kamu, yaitu kamu belum memaafkan. Sebenarnya kamu belum benar-benar memaafkan ya, kamu masih menahan kekecewaan terhadap pasangan kamu atau sebaliknya. Jadi gini, kamu udah berusaha untuk open mind ya, pikiran kamu cukup terbuka. Di sini aku ngeliat ya, masih ya bisa berpikir untuk aku nggak sampai pengen pisah, cuman
untuk jalannya berat gitu ya, untuk ninggalin juga berat, terus gimana gitu ya, ada energi kebingungan kayak gitu. Dan aku bisa bilang tariklah diri kamu dulu untuk berpikir sendiri ya, untuk merasakan, melepaskan ya. Jangan membuat keputusan besar di saat kamu bingung seperti ini. Kita nggak boleh loh buat keputusan saat kita marah, sedih, senang, kecewa, nggak boleh ya. Kita harus membuat keputusan saat kita netral, kita nggak sedang dalam kondisi mudah untuk dipengaruhi oleh emosi kita sendiri ya. Kita lihat tarotnya lagi. Ada Ace of Cups, Seven of Cups ya. Kamu harus jujur dengan diri kamu sendiri, terutama nggak perlu ke pasangan dulu, ke diri sendiri kalau kamu belum benar-benar memaafkan ya. Jangan membohongi diri sendiri, karena energi Eight of Cups, energi yang belum benar-benar moving on. Nine of Swords, Four of Swords, yang orang masih menikmati kesakitannya, kekecewaannya, dan membawa bebannya sana sini ya. Two of Pentacles, seperti yang aku bilang tadi ya, kiri kanan, tinggalkan atau bertahan, itu yang kencang banget bermain. Lalu ada Two of Swords, Knight of Swords, King of Pentacles, and Two of Cups, Knight of Wands, Two of Cups, Two of Swords, Two of Pentacles ya muncul. Dan aku ngeliat ini bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta, bukan karena nggak peduli, tapi pure tentang diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak bisa menyalahkan pasangan kamu atas ketidakmampuan kamu yang masih belum sanggup sampai saat ini untuk benar-benar ngelepasin. Memang lebih baik kamu nggak membebani pasangan ya, dan mencari jalan untuk menyembuhkan diri sendiri ya, entah ke psikolog, terapis ya, ke coach, counselor ya. Kamu harus berusaha. Kenapa? Karena bisa jadi ini nanti bakal berdampak ke pasangan kamu, dan pasangan kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Pasangan kita itu nggak bisa menyembuhkan kita ya, itu yang harus kamu pahami. Mau sesayang apapun, secinta apapun, pasangan nggak akan pernah bisa membuat kita sembuh dari trauma, kesakitan ya, nggak akan pernah bisa. King of Swords, namun justru pasangan adalah seseorang yang bisa men-trigger itu, mengeluarkan sisi-sisi itu semua. Dan saat energi itu semua keluar, apakah kita sanggup? Kebanyakan dari kita kan nggak sanggup. Semuanya dari kita awalnya pasti nggak sanggup, dan ya itu akan menjadikan sebuah karma ke kita untuk menarik diri agar kita nggak terlalu berat ngejalaninnya. Kita butuh untuk istirahat ya, nggak berpikir yang macam-macam, relax gitu ya. Six of Swords, lalu ada The Sun. Oke, kita lihat di the bottom of the decknya ada Ten of Cups ya. Jadi ini kencang banget tentang hubungan yang udah berpasangan ya, berpasangan, entah menikah ataupun istilahnya bukan single ya. Jujur energinya berat ya, kencang banget, dan badan aku nggak nyaman. Dan
dari sini aku lihat juga dimana mau sejauh apapun kamu pergi ataupun dia pergi ya dari hubungan ini, misalnya pergi liburan gitu ya dan ngerasa habis itu happy, no, liburan bukan untuk cara ngehilangin trauma, enggak. Liburan itu untuk sekedar kita perlu liburan memang ya sebagai bentuk refreshing, tapi bukan buat proses healing ya, itu berbeda. Banyak orang yang setelah liburan kembali lagi ketemu istri, anak, suami, dan akhirnya depresi, stres lagi ya. Jadi itu hanya sekedar painkiller, aku bisa bilang, menutup lukanya sementara. Jadi ya daripada membuang-buang uang demi liburan yang pasti nggak sedikit biayanya, kenapa kamu nggak investasikan untuk diri kamu yang sebaik-baiknya, mental kamu sehat, mental kamu matang ya. Itu yang aku lihat di sini. Ini bukan hanya untuk kamu ya, tapi buat pasangan juga, pasanganmu. Kita lihat oracle-nya lagi. Ada attachment, blossoming abundance, door to value, angel of balance, second chakra. Dan di the bottom of the deck ada healer of the ages. Aku ngeliat healer of the ages ini sebagai proses healing ya. Jadi kedua-duanya di sini aku ngeliat memang harus supaya salah satunya bisa menyeimbang pasangannya. Kalau hanya salah satu ya, kasihan pasangannya yang udah healing misalnya gitu. Kenapa? Karena kamu yang belum healing bakal men-trigger terus-terusan pasangan kamu seumur hidup kalian. Dan aku juga ngelihat dimana masalah keuangan dan karir ya itu membaik, Leo. Namun yang harus kamu ingat, jangan terlalu attach sama uang ya, jangan terlalu terikat dengan uang ya. Balancekan spiritualitas kamu dengan masa healing itu tadi yang udah aku singgung, dan kontrol tentang keinginan kamu untuk hal-hal duniawi yang belum tentu kamu bisa handle semuanya. Ada rasa sesaat yang muncul yang bisa kamu sesali nantinya. Oke, kita lihat tarotnya lagi. The Seven of Wands, Ten of Pentacles, Magician, Three of Cups, King of Wands. Ini aku dapetin energi dimana pasangan kamu yang kamu rasa sebagai seseorang yang mempunyai dampak besar dalam hidup kamu ya, itu adalah sebenarnya orang yang sangat menyayangi kamu, mencintai kamu ya, walaupun gak terlihat dengan jelas ya, mungkin dia kurang bisa mengekspresikan rasa-rasanya, bahasa cinta kalian di sini berbeda ya, namun aku bisa bilang
untuk masalah ketulusan, dia sangat merasakan itu semua ke kamu, ya. Cuman karena ego kamu cukup bermain di sini, aku bilang ya, yaitu dimana kamu ngerasa sakitnya kencang, ya, dan terkadang kamu lupa dengan apapun yang udah pasangan kamu lakukan, ataupun sebaliknya, ya. Karena kita selalu ingat yang buruknya, tapi yang baiknya kita lupa. Dan ada Two of Pentacles. Ini bukan tentang seperti yang kamu pikirkan dari awal tadi ya, yang nyakitin apa enggak, ngecewain apa enggak, ya. Beban berat, stay apa enggak, tinggal apa enggak, ya. Itu enggak semata-mata hanya karena hal itu, ya. Tapi ini sebenarnya semata-mata karena egomu atau egonya dia yang sedang dicoba dihancurkan oleh Tuhan, ya, untuk melihat apapun yang kamu rasakan saat ini semuanya adalah ekspektasi ke pasangan, dan itu hanya akan berujung nyakitin diri sendiri, ngecewain diri sendiri, dan saat kamu gak ngedapatin itu semua, kita menyalahkan pasangan, padahal kitanya yang salah karena kitanya berekspektasi, ya. So aku ngerasa aku udah dapatin pesannya tadi ya ke kamu yang menonton videonya, dimana semua hal ini terjadi karena memang bentuk penghancuran ego kamu, ya. Dan pesan Tuhan adalah gak perlu banyak bertanya, ya, dengan apapun yang terjadi. Yang terjadi secara natural memang harus terjadi untuk proses pendewasaan diri kita masing-masing. Okay, so that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.